Bapak Ibu, kita ada di acara pengumuman hasil kelulusan peserta didik kelas 9 tahun pelajaran 2024-2025. Bapak Ibu sekalian, dan anak-anakku yang berbahagia, 3 tahun bukan waktu yang singkat. Itu tergantung bagaimana kita memaknainya. Ada yang merasa cepat, ada yang merasa lambat. Tapi 3 tahun anak-anak kita di Al-Khairat ini penuh dengan warna-warni. Ada air mata, ada senyum, ada bahagia, dan pasti banyak cerita. Untuk itu kita lanjut ke acara berikutnya. Sebagaimana yang kita tahu bersama Bapak Ibu bahwa sebagian anak-anak kita ini sudah diterima di sekolah lanjutan. Ada yang akan melanjutkan di MAN IC Kendari, ada juga yang melanjutkan di MAN IC Boa, ada melanjutkan di MAN IC Gorontalo, ada juga yang melanjutkan di beberapa sekolah lain di Pulau Jawa, dan ada juga yang ada di Ambon. Makanya untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan selama 3 tahun ini, kami membagi ke dalam 4 sesi. Yang pertama, saya persilakan kepada Ananda Nasrullah. Ananda Nasrullah ini Bapak Ibu tidak tinggal di asrama, tinggal di luar, dan Ananda sudah dinyatakan sebagai siswa baru di MAN Insan Cendekia Kendari. Kepada Ananda dipersilahkan untuk menyampaikan kesan dan pesan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan karunia-Nya kita dapat bertemu pada pagi hari yang penuh berkah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Ikram yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pesan dan kesan saya selama saya bersekolah di MTS Al-Khairat Ambon. 3 tahun itu bukanlah waktu yang singkat. Selama menjalani kehidupan di MTS Al-Khairat Ambon, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali hal yang telah berubah dari diri saya, mulai dari segi sikap, perilaku, ilmu, dan lain-lain. Dari yang dulunya saya terbata-bata ketika berbicara depan orang banyak, sekarang sudah bisa lancar. Dari yang dulunya saya nggak disiplin, sekarang udah bisa lebih tertib, lebih rapi. Dari yang dulunya saya kalau belajar tuh ilmunya cuma bisa dipakai sendiri, sekarang udah bisa dibagiin ke teman-teman. Dan itu semua tuh jujur nggak mudah. Dari yang dulunya terbata-bata sampai sekarang udah bisa lancar tuh nggak mudah. Mengubah diri jadi lebih disiplin tuh nggak mudah. Tapi di situ letak Al-Khairat dalam mengubah kami. Bukan cuma secara teori di mana guru hanya mengarahkan gini, tapi secara guru juga berperan langsung dalam proses perubahan kami. Dalam proses pembelajaran biasa guru itu nerapin poin-poin yang dimana itu dapat merubah kami, mulai dari nyuruh kita presentasi depan kelas, bahas soal papan tulis, terus ngelakuin debat dalam kelas. Misalnya ada yang pendapatnya beda, terus kalau pendapatnya beda didengerin sampai selesai, nggak dipotong. Terus kalau pendapatnya salah nggak langsung dipotong, dimarahin, dibimbing pelan-pelan. Nah itu tuh yang ngebuat kita tuh kalau ngelakuin sesuatu tuh punya rasa percaya diri gitu. Nah, dari rasa percaya diri itulah yang ngebuat kita tuh bisa ngelakuin apa aja. Dari berbicara gini kan, kalau bicara gini tuh perlu rasa percaya diri yang kuat ya. Soalnya kalau tanpa rasa percaya diri tuh pasti kan nanti terbata-bata, gagap atau apapun gitu. Terus juga guru-guru tuh biasanya ngasih masukan, saran, nasihat. Misalnya kayak kita tuh kalau ngapa-ngapain tuh harus selalu ada aula dalam yang kita kerjain. Terus kalau kita mau mahir dalam sesuatu tuh kita harus ngelakuinnya terus-terus, nggak boleh setengah-setengah.
Terus kalau ngapa-ngapain tuh kita harus fokus ke yang positif-positifnya aja, jangan fokus ke yang negatifnya. Terus kalau ngelakuin sesuatu tuh kita nggak boleh sambil main-main apa dan sebagainya. Sebelum balik ke tempat, ada satu pertanyaan buat kamu. Kalau pegang mic ya, Bang. Kalau ada pertanyaan dari saya, sebutkan satu kata yang kemudian itu menjadi kesan Anda selama sekolah di atas Al-Khairatam. Satu kata itu. Luar biasa. Luar biasa. Itu dua kata, Ustaz. Menakjubkan. Bapak Ibu itu yang pertama dari Ananda Nasrullah. Yang kedua, kesan dan pesan berikutnya dari Ananda Jami. Ananda Jami ini, Mbak. Ananda Jami ini sudah diterima sebagai siswa pada Madrasah Insan Cendekia Gorontalo, di mana MAN-IC Gorontalo itu Bapak Ibu barusan beberapa waktu yang kemarin dimasukkan sebagai 25 madrasah dan sekolah yang jadi pilot project dari kabinet sekarang yang disebut dengan Sekolah Garuda. Satu diantaranya adalah MAN-IC Cendekia Gorontalo. Pasti 3 tahun waktu yang lama. Jadinya ini kesan dari berganti lagi dari anak yang tidak tinggal di asrama, pulang pergi, tapi tidak kalah menorehkan banyak prestasi. Terakhir memperoleh medali juga di Olimpiade tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Universitas Patimura Ambon. Ananda Kaila. Ananda Kaila ini tinggal di rumah, tidak tinggal di asrama, dan akan melanjutkan studi di Kota Ambon. Kepada Nanda dipersilakan untuk menyampaikan kesan dan pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Ikram, Ibu Evi, dan Bapak Ibu Guru yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa mewakili teman-teman menyampaikan pesan dan kesan pada acara kelulusan ini. Terima kasih pada Ustadz, Ibu Evi, dan Bapak Ibu Guru yang sudah sabar dalam membimbing kami tanpa lelah, membentuk kami dengan kasih, ilmu, dan juga nasihat. Doa dan ilmu yang Bapak Ibu berikan akan selalu kami bawa mengiringi setiap langkah kami. Terima kasih karena sudah percaya pada potensi kami, bahkan ketika kami sendiri tidak percaya. Terima kasih karena sudah hadir bukan hanya sebagai pengajar, tapi sebagai orang tua kedua dan teladan dalam bersikap. Sampaikan. Fadhal Ustaz. Kaila perlu ke depan Ustaz? Bisa. Kaila ke depan dulu. Ustaz dari sini Ustaz. Fadhal Ustaz. Oke, silakan Kaila duduk. Orang tua ada? Ada. Siapa? Mana Ustaz? Mana mama? Oh, selamat ya, ibu punya anak yang seperti ini. Ya, apa yang dia bicarakan tadi itu adalah kebutuhan diri mereka dan sekaligus kesadaran yang luar biasa terhadap kehadiran orang tua. Waktu Kaila masuk, itu muka tanpa senyum, ya. Jadi muka itu muka datar saja. Saya baru kemudian coba mengajak dia untuk senyum itu di kelas 3. Begitu. Yes.
Ya, dan ketika dia senyum, saya bahagia sekali karena ya senyum yang kemudian berbarengan dengan capaian yang dia miliki. Ya, saya dengan Pak Mari ini mengambil mata pelajaran fisika dan matematika, dan dia di posisi terbaik. Ya, jadi senyum ketika itu adalah senyum yang sangat berbarengan dengan. Kalau nangisnya ini baru sekarang baru saya tahu. Kalau Kaila juga pintar nangis gitu. Makanya kemarin waktu meminta dia untuk mewakili yang di Ambon, saya bilang tolong belajar nangis gitu. Ternyata hari ini bukan hasil belajar, tapi ini keluar dari diri sendiri. Ya, tangis yang tadi dia bilang, ya, tangis yang bukan akhir ya, ya mudah-mudahan ada kebahagiaan lagi bagi mereka semua, dan kebahagiaan itu bukan cuma dengan tawa, tapi yang paling adalah bermakna ketika itu dia bukan dengan sebuah tangisan. Terima kasih Kaila. Jazakallah khair Ustaz. Oh iya. Jazakallah khair Anda Kaila yang sangat menginspirasi. Bapak Ibu, Ustaz tadi sampaikan bagaimana Kaila yang kemudian berubah dengan kebahagiaan di ujung. Insyaallah. Dan terakhir ini profilnya tinggal di asrama. Sekarang akan melanjutkan studi ke Man Icegoa di Makassar. Yang kemudian Man Icegoa itu sekarang menjadi Kapolri di Kota Makassar. Kemarin saya hadiri visitasi pasca sarjana YN Ambon, ketemu dengan seorang profesor dari UNM Makassar, dan ternyata beliau adalah ketua komite di Man Icegoa. Beliau bercerita banyak tentang bagaimana Man Icegoa di Kota Makassar. Ananda Maiza, kepada Ananda di Paslan. Ananda Maiza juga memperoleh medali di Olimpiade Sains 45 untuk kemarin fisika emas, satu di antara 3 emas yang kita dapat. Kepada Ananda di Paslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, Maiza mau ajak semua yang ada di sini untuk mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan nikmat-Nya, atas kelimpahan nikmat-Nya, kita semua bisa berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk bisa mendengarkan sedikit cerita tentang pengalaman 3 tahun di sini. Tak lupa juga salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Awal kata, Maiza mengucapkan terima kasih buat Ustadz karena diizinkan untuk mewakili teman-teman yang lain menjadi salah satu perwakilan, terutama mungkin lebih ke yang perempuan, untuk berbagi sedikit cerita tentang pengalaman 3 tahun di sini. Kami menapakkan kaki membuat jejak di Al-Khairat ini. Kalau ditanya soal pengalaman 3 tahun di sini, atau mungkin cuma bisa cerita sedikit, karena pengalaman 3 tahun di sini itu singkat. Biar sampai malam juga rasanya habis. Tapi satu hal pasti yang bisa Maiza ambil dan teman-teman ambil adalah belajar di Al-Khairat, hidup di Al-Khairat, bikin Maiza dan teman-teman tuh sadar kalau katong bukan hanya terdidik dari segi akademik, bukan sekedar mau jadi orang cerdas, bukan sekedar biar orang tahu, wih anak-anak Al-Khairat pintar-pintar, tapi lebih jauh dari itu. Maiza dan teman-teman sadar kalau katong belajar bagaimana untuk jadi manusia yang seharusnya. Pas Maiza pilih kalimat ini,
untuk keluar dari mulut anak SMP kelas 9 yang baru mau masuk SMA. Maiza sadar mungkin rasanya ini masih terlalu dini untuk bilang kalimat semacam ini. Tapi ini betul-betul apa yang Maiza dan teman-teman rasa selama sekolah di sini. Di penghujung bab kali ini, berawal dari pertanyaan, kenapa sih harus al-khairat? Dengan hati setengah-setengah, karena katong pikir dari banyaknya sekolah di Ambon, kenapa harus al-khairat? Sampai sekarang, di titik ini, katong berakhir dengan pernyataan, kalau dulu katong sing kenal al-khairat, mungkin sing ada katong yang sekarang, bahkan mungkin belum ada. Untung dulu pilih al-khairat Maiza mulai satu-satu, mungkin Maiza cerita tentang Ustadz. Untuk Ustadz, Maiza mau bilang makasih yang sebesar-besarnya, karena selalu menjadi, Maiza bingung bilang terlalu banyak. Jadi orang tua kedua pastinya, jadi pembimbing terbaik, pembina terbaik, pembimbing paling tegas, penasehat paling handal, bahkan bisa jadi sutradara. Maiza belum sebut guru lain, soalnya kalau guru yang bisa bilang lain, Ustadz guru semua soalnya, matematika bisa, fisika bisa, biologi bisa, bahasa Inggris bisa, agama apalagi. Tapi kalau soal tegas, Ustadz tuh yang ada yang lawan. Pokoknya kalau bicara soal Ustadz, pasti berpikir, kok bisa ya ada orang yang perhatikan sampai hal-hal sekecil itu. Contoh, pas awal Maiza dan teman-teman masuk sini, sampai sekarang sih, Ustadz tuh paling perhatikan katong peletakan sepatu atau sendal, harus pas-pas dalam garis teha, seng boleh kena garis. Pas katong dalam kelas, Ustadz bisa masuk, cuman bilang kasih rata katong kaki meja supaya sejajar dengan garis teha. Katong yang basandar pas jam pelajaran pasti dapat tegur. Apalagi mau keluar pas jam pelajaran, bisa-bisa dapat suruh keluar betulan. Tapi hal-hal tadilah, hal-hal yang awalnya katong bikin cuma iko-iko aku dapat marah. Hal-hal yang katong bikin, tapi muncul sejuta pertanyaan katong benak, kenapa sih harus segitunya? Hal-hal yang katong bikin, katong belum bisa pahami sepenuhnya sama pikirannya katong yang saat itu masih sama-sama dangkal. Tapi demikian 3 tahun di sini, Maiza dan teman-teman sadar kalau katong dapat jawaban yang lebih dari sejuta pertanyaan tadi. Misalnya tentang sepatu di meja tadi. Kalau yang katong pikir dulu tuh, bikin sana Ustadz yang suka lihat berantakan. Tapi lebih dari itu, sebenarnya di dalam situ terselip kasih sayang yang biasanya. Terselip harapan dari setiap teguran yang Ustadz kasih. Harapan untuk katong bisa terbentuk jadi anak-anak yang tertata. Tertata dengan hal-hal kecil tadi, itu bisa bikin katong sadar dan tertata dengan hal-hal yang lebih besar dalam kesehariannya katong. Katong sadar kalau Ustadz mau katong lebih tertata. Kalau sampai di sini, mungkin ada yang berpikir, dan Maiza juga pernah berpikir, kayak katong sudah bikin semua kah? Tapi tetap sama Katong sudah bikin apa yang Ustadz dan Ibu mau, tapi rasanya sih ada yang berubah. Ada satu hal penting, poin penting yang seringkali dilupakan, begitupun untuk Maiza. Katong seringkali bikin, tapi sing ada kesungguhan di dalamnya. Katong bikin cuma bikin kayak yang selalu Ustadz tanamkan, manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan dapat. Semua orang boleh bikin, semua orang boleh tahu, tapi sing semua punya kesungguhan. Kalau soal basandar, lalu mengalah luar tadi, lalu Ustadz marah, Ustadz tuh selalu bilang,
kalau kelas itu adalah tempat ibadah, karena belajar termasuk ibadah. Dari pernyataan tadi katong bisa tarik kesimpulan kalau katong bagaimana seharusnya bersikap sebagaimana katong sedang beribadah, yaitu apa? Khusyuk wal khudu. Rasanya kalau bicara tentang Ustadz tuh saya ada habisnya. Hal-hal kecil dari Ustadz tuh selalu mengagumkan buat Maiza. Bahkan cara Ustadz jawab salam saja mau katong tiru tapi susah. Sing lengkap rasanya kalau Maiza bicara tentang Ustadz, tapi Maiza sing bahas tentang Ibu Evi. Sekarang tentang Ibu Evi juga. Sebelumnya Ibu masih dengan kata yang sama, terima kasih karena selalu jadi pemain belakang yang jarang terlihat tapi paling banyak kontribusinya. Makasih selalu jadi pemain belakang dengan 1001 pengalaman yang bikin Maiza dan teman-teman tahu banyak hal. Terima kasih sudah jadi pemain belakang yang sering banyak bicara tapi hasilnya sering pernah main-main. Ibu Evi itu suara besar, tapi Ibu, suara besar itu yang nanti katong rindu, karena katong belum tentu dapat yang kayak Ibu Evi lagi, dapat yang pedulinya kayak Ibu Evi, yang dari pagi sudah rela bataria perkas bangun katong sampai tidur mau tutup mata lagi mesti bataria katong buka lakuang. Sebenarnya bukan gara-gara batarianya, tapi katongnya yang sing bisa bikin Ibu Evi tenang sedikit. Pasti ada saya yang sing beres, ada saya yang sing cocok, ada saya yang katong bikin kayak sudah habis bersihkan Nona, sudah Ibu bersih Ibu. Yakin awas Ibu cek belum ada yang belum beres, pas Ibu cek betulan sing beres. Katong tuh sampai berpikir kayak perasaan tadi kayak beres kan. Belum lagi Ibu Evi, besok Ustadz bilang acara mulai jam 9 Ibu. Oh iya, siap sekali dari jam 6 ya Nona. Tapi hal-hal itulah yang katong sing dapat di tempat lain. Kalau menurut orang, sekolah itu soal mengajar. Menurut Ibu Evi, sekolah itu soal mendidik. Mendidik apa? Mendidik karakter. Saat di luar sana kayak yang Pemari bilang tadi, banyak yang pusing karena banyak yang sing bisa menghargai waktu. Ibu Evi ajar katong kalau waktu itu yang utama. Bahkan lebih dari itu, Ibu Evi mau katong tuh jadi orang yang peka dengan lingkungan. Ada sampah, angkat. Ada tai, siram. Sing pakai tanya siapa punya, siapa pun tugas. Ibu Evi tuh selalu bilang kalau katong harus jadi orang yang siap pakai. Katong harus jadi orang yang bisa apa saja. Hal-hal dasar tadi yang Ibu Evi ajar, yang di luar sana orang pusing karena mau ubah tapi susah karena sudah jadi tabiat. Tapi Ibu Evi hadir sebagai penentang nomor 1 yang ajar katong dari jenjang ini, jenjang SMP. Jenjang yang mungkin bagi beberapa orang tuh jenjang waktunya bermain-main. Walau harus ada batariannya dulu, walau harus lewat marah-marah, tapi makasih Ibu, justru itu yang membekas. Selanjutnya, teruntuk semua dewan guru yang pernah mendidik, mengajar, membina Maiza dan teman-teman sampai sekarang sudah di titik ini. Maiza mewakili teman-teman yang lain ingin berterima kasih kepada Ibu Guru dan Bapak Guru semua, teruntuk Ibu Din, Pak Mardi, Pak Reno, Karina, Miss Dila yang lagi melanjutkan sekolah. Izinkan Maiza bercerita sedikit tentang pengalaman dan tentang guru-gurunya katong yang baik hati ini. Mungkin mulai dari Pak Mardi, guru matematika yang tegasnya 11-12 nih Ustaz. Guru yang kalau katong mau tanya, jujur ya Pak, katong harus berpikir 1000 kali dulu.
Aduh, ini bahasanya sebetul kabalom ya. Karena kalau di pamari perihal angkat dengan ambil pun beda. Tapi alhamdulillah Pak, gara-gara itu katong tahu semua apa yang pamari kasih dan biasakan itu adalah hal yang memang harus katong terapkan. Bahwa bagaimana seharusnya katong bertutur kepada orang yang lebih tua dengan bahasa yang jelas, karena semuanya itu sejenjang dengan katong. Kalau Pak Reno, itu cara mengajarnya saya ketebak unik. Kayak kalau katong lagi mencatat, Pak Reno tiba-tiba suruh kumpul catatan, terus ulangan saat itu juga. Tiba-tiba konsepnya biar siap sedia begitu. Terus Pak Reno kalau baca nilai juga, itu yang tertinggi kadang justru yang terendah justru yang tertinggi, kadang yang tertinggi betulan yang tertinggi. Pokoknya Pak Reno itu saya ketebak out of the box. Kalau Ibu Din, katong pengguru yang paling sabar, katong pengguru yang selalu sabar dengan semua apa yang katong lakukan. Makasih Ibu, karena selalu sabar dengan katong perempuan yang jaga cerewet ini, laki-laki yang rada-rada ini. Ibu Din itu selalu masuk kelas dengan senyum, walau harus hadapi katong yang kadang jaga lupa-lupa ingat dengan materi PKN yang baru dapat kasih kemarin. Makasih Bu. Kalau tadi Maiza sudah bahas tentang Ustadz, tentang Ibu Evi, tentang guru-guru. Sekarang Maiza mau berterima kasih kepada semua orang tua yang hadir, hari ini, kepada Bapak, Mama, Ibu, Bapak, Ayah, Bunda, Abi dan Umi yang selalu menjadi support system terbaik bagi katong di sini. Yang doanya selalu katong pegang, yang keringatnya selalu menjadikan katong yang sekarang. Terima kasih mewakili teman-teman yang lain dari kelas 9, untuk semua orang tua murid yang hadir hari ini, yang berdedikasi selalu memberikan yang terbaik untuk katong, yang mungkin hasilnya yang selalu terbaik, tapi terbaik di mata Bapak Ibu sekalian. Terlebih untuk ayah dan bundanya Maiza, ayah yang selalu jadi panutan terbaik buat Maiza, yang selalu jadi motivator paling hebat yang pernah Maiza kenal, yang selalu berikan contoh yang bisa Maiza contoh setiap hari. Bahkan sampai hari ini, detik ini, tanggal 2 Juni ini, ayah tunjukkan bahwa ayah tentang suatu mengalah. Karena tanggal ini 2 Juni, ayah juga lagi ujian di sana. Harusnya Bunda temani ayah, tapi ayah mengalah buat Maiza, buat Bunda hadir di acara kelulusan hari ini. Buat Bunda yang sama kayak Ibu Evi, sing suka banyak bicara, tapi selalu paling gercep soal kebutuhannya Maiza. Selalu antar bolak-balik pakaiannya Maiza untuk balik jaga Eskia, tapi saya lupa dengan pasien-pasiennya Bunda yang lagi tunggu di rumah sakit. Bunda yang Maiza tahu raganya lelah, tapi doanya selalu mencakar-cakar lain, menjadikan Maiza yang sekarang di detik ini. Ayah yang Maiza tahu sering bertempur dengan dunianya sendiri, tapi tidak pernah berhenti menjadi contoh terbaik untuk Maiza sampai detik ini. Terima kasih Ayah, Bunda. Terakhir, tapi tidak kalah penting, teruntuk teman-teman senasib dan seperjuangannya Maiza, mungkin terlebih yang perempuan, untuk Aira, Nadira, Nanda, Walika, Rizka, Kaila, Taisa Resti. Maiza mau bilang 3 tahun sing terasa,
tapi kayak aku paling terasa. Maiza mau bilang kalau terima kasih karena sudah jadi partner untuk semuanya. Partner tertawa, partner mengaji, partner menangis, partner dapat hukum, dan partner semuanya yang saya bisa Maiza sebut satu-satu karena 3 tahun. Itu saya bisa diutarakan dengan hanya satu penampilan kali ini. Maiza cuma mau bilang buat teman-temannya Maiza, terima kasih karena susah bersama jadi saksi. Saksi apa? Saksi kalau setiap lelah punya akhir bahagianya. Setiap terang punya saatnya redup. Dan setiap gagal punya kunci kemenangannya di kemudian hari. Maiza mau bilang terima kasih lagi karena sama-sama buktikan kalimat kalau di Al-Khairat itu saya mudah, tapi kau bisa. Terima kasih. Kemudian penampilan kali ini sekaligus Maiza karena menjadi yang terakhir, Maiza mau bilang mungkin ini jadi penutup Maiza dan teman-teman berpartisipasi di serangkaian acara Al-Khairat sebagai siswa Al-Khairat. Barang kalau selanjutnya berpartisipasi jadi alumni. Maiza mau bilang terima kasih lagi kepada Ustadz karena semua kesempatan yang Ustadz kasih sampai sekarang di detik ini. Mulai dari mungkin proyek pertamanya Katong, Trio Glasses, yang tampil presentasi di kelas, lalu Ustadz tiba-tiba datang, tiba-tiba bilang kata siapkan untuk maju di depan, maju ajar adik-adik di depan, bantu adik-adik syuting. Sampai sekarang hari ini bisa bicara di depan semua orang tua murid yang hadir. Maiza mau terima kasih buat Ustadz karena selalu memberikan ruang untuk Katong tumbuh lebih baik, selalu memberikan ruang untuk Katong sadar dengan potensinya Katong. Terima kasih Ustadz. Maiza meminta doa dari semua yang hadir, Ustadz, Ibu Evi, semua orang tua murid, teman-temannya Maiza, untuk Maiza dan teman-teman juga. Semoga Katong selepas dari sini bisa terus memegang nilai-nilai penting yang Katong dapat di Al-Khairat ini. Selepas dari sini, Katong bisa pegang hal-hal yang sudah diajarkan dan malah memodifikasinya menjadi lebih baik. Sekali lagi, Maiza mau bilang terima kasih buat Ustadz, buat Ibu Evi, buat Pak Margi, Ibu Din, Pak Reno, Karina, semua yang pernah mengajar Katong, teman-teman yang hadir, pohon mangga yang jadi saksi Katong dapat hukum, got yang Katong menyapu tiap hari walau harus di mengeluh, pohon cermai yang daunnya jatuh setiap hari seolah kasih ingat Katong, kamu pun tugas. Dan untuk setiap sudut Al-Khairat yang menjadi saksi bisu Maiza dan teman-teman tumbuh lebih baik setiap hari. Terima kasih, dan terima kasih. Maiza mau tutup kesan dan pesan kali ini dengan kata-kata yang pernah Maiza buat semasa di Al-Khairat tanggal 29 April 2025. Beberapa derap langkah lagi bab ini selesai. Tikungan baru mulai samar terlihat. Meski tinta ini juga kian memenuh, meski terisi dengan banyak warna yang baru ku kenal. Ada yang gelap sekali, sampai-sampai aku harus merintih. Ada juga yang tak kalah keram, buatku ngerti mengapa aku harus merintih terlebih dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sebentar selama saya pegang kepalanya, tapi saya izin Bu Dokter, ya, mewakili untuk semua. Saya mau bilang satu kalimat sebagai awal gitu. Ini hasil ketika yang belajar di sini mencintai aturan dan arahan. Imam Syafi'i menasihati kita,
ya dengan pesan Anda tidak akan bisa menggapai ilmu pengetahuan kecuali dengan 6 perkara. Di antaranya adalah irsyadu ustaz, tuntunan dan petunjuk guru. Dan hasil tadi yang ditampilkan, saya yakin semua kagum. Ini bukan lagi tingkatan SMA, ini tingkatan mahasiswa. Yang bicara tadi ini mahasiswa bukan. Itu hasil dari itu irsyadu ustaz. Ya, tikungan yang samar-samar tadi insya Allah dengan doa dari semua ya akan tidak samar-samar lagi. Ya, karena kepatuhan taat kepada tuntunan guru itu tidak gampang dan itu sudah dimiliki sekarang. Apalagi yang tadi orang tua yang begitu mensupport, begitu mendukung. Ya, ini jadi perbedaan ya dari santri-santriwati kita di sini. Kalau mereka tidak ada kepatuhan, itu pasti yang didapat itu tidak sebanyak yang ini. Ya, Bapak Ibu bisa lihat tadi itu mengalir begitu. Saya sampai heran dari sana, ini maiza betul ya. Dan teman saya dengan Ibu Evi dia masih menyimpan ini. Tapi rupanya hari ini dia mau menyampaikan kepada kita semua bahwa ini adalah irsyad ustaz. Ini adalah petunjuk guru yang mereka taati. Ya, sehingga 3 tahun itu adalah merangkai ya, dan itu dalam kalimat dan pesan yang tadi disampaikan. Ini juga jadi nasihat bagi kita. Belum terlambat kalau pada tingkatan yang berikut ini Bapak Ibu campur tangan lebih besar. Belum terlambat. Ya. Tapi kalau sampai masih melihat seperti di sini dan tantangan di SMA itu sangat jelimet kata orang Jawa, sangat berbelit-belit, maka pasti raihannya juga tidak akan banyak. Sekolah lain ya bisa memberikan nilai begitu gampang, tapi kami tidak. Kami menata nilai mereka itu dengan kemampuan mereka sendiri. Jadi jangan pernah ragu dengan sekolah agama. Ya, karena inilah hasilnya. Ya, mudah-mudahan Allah limpahkan hidayah dan berkah dalam kehidupan kita. Makasih dan terima kasih. Dari orang tua kami minta kepada Abu Farhan, Bapak dan Nanda Farhan untuk mewakili para orang tua. Pada Bapak. Silakan. Silakan. Di kantor. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati Ustadz Ikram sebagai pemimpin Yayasan Al-Akhirat di Maluku, Bapak Ibu Dewan Guru, Kepala Sekolah, Ibu Evi dan staf pengajar di Al-Akhirat yang saya hormati, anak-anak kelas 3 ya, belum alumni ya Ustadz ya, kelas 3 dari Al-Akhirat yang tadi sudah dinyatakan lulus dan akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yang tentu saja bukan kita sendiri tapi semua orang tua di sini sangat banggakan. Puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mengizinkan kita untuk bisa hadir di tempat ini dengan suasana yang penuh dengan kebahagiaan. Tak lupa juga salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan perjuangannya lah kita semua berada pada suasana yang penuh dengan cahaya Islam. Bapak Ibu sekalian, kalau menurut kita terasa ya, sing terasa. Mungkin katong merasa baru kemarin katong antar katong penganana menuju gerbang Al-Khairat, bahwa punya pakaian-pakaian dan sebagainya. Kemudian
melalui berbagai proses yang hari per hari itu dilalui dengan berbagai pembinaan, tempaan, dan pendidikan yang dilakukan dengan model yang tadi sudah disampaikan oleh anak-anak ini. Dan mungkin terima kasih buat anak-anak yang tadi sudah menyampaikan semua proses yang sudah disampaikan, yang mungkin sebagai orang tua kami belum tentu melewati itu dan mampu untuk melewati itu semua. Jika kemarin Katong mendengar dengan Bapak Ibu mungkin dengar kasus proses di Binaya ya, ada pendaki yang meninggal dan mereka menyatakan bahwa Binaya itu mental dibina, fisik dianiaya. Tapi kalau Al-Haira tidak, akhlak dibina, otaknya yang dianiaya. Karena berbagai proses yang dilewati oleh anak-anak ini, jujur Pak Mari Ustadz dan Bapak Ibu sekalian, Farhan itu melewati proses yang mungkin di dalam, habis itu di luar. Saat sudah dilewati, beta kadang melihat proses yang dilewati oleh Farhan dengan berbagai soal yang harus dikerjakan, 80, 100 nomor, 150 nomor, yang harus dikerjakan dengan berbagai target. Beta sering bilang ke Farhan, kalau Bapak sen mampu. Bapak mungkin sudah minta keluar dari dulu. Tapi ini proses yang memang betul-betul ternyata ada hal yang memang menurut beta sebagai orang tua, dan kebetulan beta pembina juga hadir saat ini di Mansa Maluku Tengah, ada hal proses pendidikan yang saat ini sangat dirindukan oleh orang tua, bahwa dengan pola pendidikan seperti inilah bukan hanya otak tapi moral dan kapasitas yang terbentuk oleh anak-anak kita pada saat ini. Dan mungkin itu yang menjadi harapan besar kita, bahwa ke depan ataupun anak-anak seperti yang tadi 4 orang sudah hadir, sudah akan bisa bersaing dengan dunia yang lebih dinamis dan dunia yang lebih besar dibanding dengan dunia yang setelah mereka lewati saat ini. Bapak Ibu sekalian, izinkan beta untuk menyampaikan bahwa dengan proses yang dilakukan, banyak sekali dinamika yang Katong rasakan Bapak Ibu. Bukan hanya hal-hal yang sudah dirasakan oleh anak-anak, tapi berbagai dinamika yang Katong sebagai orang tua pun rasakan. Jujur dengan Ustadz, kami pun sampai bisa beradu argumen, dan pendapat kami pun ternyata dihargai. Mungkin bagi banyak orang ketemu dengan ketua yayasan itu Katong hanya meluluan dan melulun terus, tetapi Ustadz membuka ruang itu untuk berkomunikasi dan beradu pendapat tentang bagaimana mengembangkan karakter dan pendidikan anak kita ke depan. Terima kasih Ustadz sudah memberikan ruang itu bagi kami sebagai orang tua, walaupun itu dalam konteks kesalahan ataupun kelebihan yang telah dibuat oleh anak kami, kita sama-sama bertukar pikiran di sini. Lalu yang kedua yang beta secara pribadi dapatkan, bahwa dengan proses yang dilakukan di Al-Haira, pendidikan ini bukan hanya bermanfaat buat anak-anak, tetapi juga bagi kita orang tua Bapak Ibu. Ada kegiatan yang setiap bulan ya yang Ustadz kita lakukan bersama untuk melakukan proses, kalau bagi kita majelis ilmu, untuk saling berbagi, di mana di situ Katong sebagai orang tua pun ikut belajar bagaimana berproses sebagai manusia secara Islami, dan juga berproses sebagai orang tua yang ke depan memiliki tanggung jawab yang besar untuk mendidik anak-anak kita ke depan. Dan itu yang mungkin di sekolah lain tidak pernah didapatkan oleh orang tua yang melalui proses pendidikan anaknya di sekolah tersebut. Bahkan kita sampaikan kepada Pak Ibu, kita bilang boleh sih di aliyah itu berproses seperti bahwa orang tua itu ikut terlibat dan juga memiliki peran penting untuk mengembangkan ilmunya dan ilmu anak-anaknya ke depan, karena ternyata banyak hal yang mungkin belum siap, tapi perlu untuk kembali dikembangkan dan juga terus untuk ditingkatkan kemampuan kita sebagai orang tua. Lalu yang berikut yang kita sendiri rasakan sebagai orang tua, bahwa dengan berbagai proses yang telah dilewati oleh anak-anak ini, hakikat dari pendidikan yang mungkin beta bukan seorang guru Ustadz, tapi beta berterima kasih, beta jujur sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Maizat tadi, bahwa hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia. Itu yang mungkin terkadang hilang karena hanya cerdas yang dikejar, tetapi moral dan kapasitasnya semakin hari semakin dilupakan. Ternyata pada dunia yang lebih luas ke depan, anak-anak ini akan ditempa dengan hal yang tentunya sangat dibutuhkan
bukan hanya kapasitas keilmuannya, tetapi moral dan attitude-nya ke depan yang memang harusnya kita bina dan diterpa seperti yang telah dilakukan di Al-Khairat pada saat ini. Banyak hal yang mungkin tidak bisa kami ungkapkan secara hari per hari, tapi kepada Ustadz, Bapak Ibu Dewan Guru, kami mengucapkan banyak terima kasih telah melakukan berbagai hal kepada anak-anak kami, dan itu menjadi amal yang insya Allah akan dibalas ke depannya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu semua, dan mudah-mudahan ke depannya ini menjadi bekal untuk kita semua. Buat anak-anak, kita pikir hanya satu pesan yang ingin ketemu sampaikan, bahwa akan ada sangat banyak sekali harapan kepada Nanda semua setelah keluar dari sini. Tapi bagi beta sampaikan bahwa saat masuk ke Al-Khairat itu sudah hal yang juga sangat membanggakan buat kami para orang tua. Tangga-tangga yang akan muncul di depan lewati dengan penuh ikhlas dan kesabaran, karena tidak ada jalan yang mudah untuk menggapai cita-cita. Tidak perlu menjadi bintang di langit untuk mengatakan kita tinggi, tidak perlu menjadi matahari untuk menyatakan kita itu bersinar, tapi jadilah orang-orang yang ada dan bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Itu mungkin yang lebih penting ke depan. Dan tadi pesan-pesan yang disampaikan oleh Ustadz, Bapak Ibu Guru, ada banyak hal yang telah dilakukan, dibina dan ditempa kepada Nanda semua. Mudah-mudahan itu menjadi bekal, entah yang berlanjut di luar ataupun di dalam kota Ambon. Mudah-mudahan memberikan warna kepada kehidupan kalian dan juga kehidupan masyarakat di sekitar kita. Akhirul kalam, kita tutup juga dengan pantun ya. Kenapa mari tadi guru bahasa Indonesia, kita pilih guru bahasa Indonesia. Jalan ke pasar beli pepaya, dipotongnya di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jazakallah khairan jaza. Oke, iya. Bu Farhan yang telah mewakili Bapak Ibu orang tua siswa kelas 9, kami Dewan Guru mengucapkan banyak terima kasih. Partisipasi, dukungan dari Bapak Ibu itu adalah bagian yang amat sangat paling penting. Tak terelakkan doa Bapak Ibu itu dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk anak-anak Bapak Ibu sekalian. Dan permohonan maaf jika dalam 3 tahun ini ada interaksi kami yang kemudian tidak sengaja, ada yang kemudian sedikit tersimpan di hati. Saya mewakili teman-teman guru mengucapkan permohonan maaf. Bapak Ibu, kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu nasihat, arahan, sambutan dari Ketua Komisariat Wilayah Al-Khairat Maluku, Ustadz Ikram Ibrahim LC, kepada Ustadz di semua. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ba'd. Tadi saya diisyaratkan untuk menyampaikan nasihat ya, Pak. Ya. Anda semua kalau Ustaz tambahin nasihat nanti tumpah gitu. Ya, jadi 3 tahun punya diingat aja ya. Diingat-ingat, diulang-ulang, dipertajam, dan itu jadi modal ke depan. Tantangan kalau cuma aturan yang masuk Gorontalo, yang masuk Goa bilang aturan di Gorontalo Goa air-air. Kenapa? Karena di Al-Khairat itu sudah yang paling ya. Jadi bawalah itu, berlayarlah dengan itu, dan kita doakan akan sampai ke tujuan. Yang pertama, terima kasih kepada Ananda juga, tidak terkecuali, yang kemudian dengan Abu
Fatir, bapaknya Fatir itu menghadiahkan bersama orang tua tentu saja apa yang wajah yang ada di belakang sini. Ya, latar belakang kami kemarin tidak sebagus ini gitu, tapi oleh bapaknya Fatir dan anak-anak semua dan dengan kesepakatan ibu-ibu kami diberikan wajah baru ini. Dan ini akan langgeng ke depannya. Kita tidak akan merubah ini sama sekali karena ini jadi kenangan yang nanti kalau ada yang mau bikin yang mungkin di pintu depan atau di ya, tapi ini tidak akan tergantikan. Ini berarti bahwa kalau ada yang kemudian chatnya luntur, Ibu Abu Fatir harus bersedia untuk ditelepon ya, kemudian tapi kami akan menjaga ya, kebetulan juga tidak ada anak-anak TK di sini yang kemudian bisa bikin warna-warni itu. Ya, terima kasih sekali lagi yang sangat luar biasa ya, anak-anak orang ibu bapak meninggalkan kami, tapi kami diberikan ini tanda mata yang insya Allah tidak terlupakan. Allah pahalai, Allah balaskan dengan yang terbaik. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang selalu dan senantiasa bersama kami memberi warna pada kegiatan-kegiatan kami. Dari sejak kemarin-kemarin ya sampai kepada keterampilan anak-anak, saya kaget itu. Anak-anak khususnya yang perempuan itu kalau saya pensiun buka usaha, saya mengundang mereka untuk jadi partner gitu ya. Iya, dan semua itu luar biasa. Dan saya ini jadi kepala chef, harus menikmati satu persatu dan memberikan penilaian. Ya, kemudian Ibu Evi yang nulis angkanya gitu. Ya, jadi kalau di televisi ada itu, nah saya kemarin berperan jadi semua keterampilan mereka ditaruh di depan dan saya yang kemudian cocok dengan saya dan tidak mengganggu kesehatan saya malah bawa satu piring besar ke kantor untuk nikmati terus itu. Terima kasih. Yang berikut adalah kerjasama kita dalam perjalanan Ananda selama 3 tahun. Alhamdulillah tidak ada yang datang demo, ya bawa orang kampung datang demo tidak ada, tapi yang ada kami sadar, kami selalu didoakan. Ya, hari ini adalah akhir perjalanan itu. Kita bisa ketemu dalam suasana yang saya pikir fiatun qalilah. Jumlah tidak banyak, 18-14 orang tua. Tapi kita merasakan suasana yang bukan cuma pendidikan, tapi kekeluargaan ya pada pelepasan alumni yang kemarin, pengumuman kelulusan, itu rektor Uningmu itu mengatakan itu. Yang bicara di depan itu mahasiswa kita aja kalah gitu. Dari bahasa. Ustaz berharap dorang punya naskah itu tolong ya dirapikan lagi, kami jadikan buku kenangan ya Pak Mari, buku kenangan alumni tahun ajaran 2024-2025. Nanti foto-foto keterampilan dan lain itu masuk dalam situ. Ya, kebetulan yang punya percetakan ada di sini, kami akan minta Pak Karim untuk ya membantu kami membuat buku kenangan itu ya Pak Karim. Ya, kalau boleh Lex, ya, nanti Pak Rino yang dananya nanti dari Pak Rino Pak Karim. Ya, jadi ini terima kasih yang kami sampaikan dari hati kami. Yang berikut adalah hari ini berulang cerita setiap tahun gitu. Ada yang pergi, ada yang masuk gitu. Setiap tahun itu ada yang pergi, ada yang masuk. Kelas baru kita udah siap. Tahun lalu 34 orang, sampai penaikan kelas ini 34 itu tidak bergerak, alhamdulillah. Jadi artinya
persiapan mereka lebih, ya. Yang tadi dibilang dari 20 berapa tadi itu? 26 ya, tinggal 18. Ya, sudah itu saringan yang berjalan. Yang calon kelas 3 sekarang menghentikan mereka itu lebih sedih lagi, tinggal 15. Tinggal 15. Jadi terpikir sekarang bagaimana kita bisa mempertahankan juara umum lagi kalau kemudian kita cuma punya pasukan seperti itu, ya. Dan 15 ini tidak semuanya berkualitas, tapi 2 sudah pasti. Yang satu kemarin champion fisika kelas 2, ya. Kemudian yang satu lagi adalah peraih emas posisi kedua setelah champion matematika. Ya, mudah-mudahan 2 ini bisa, ya, menjadi atau memberi semangat kepada yang lain untuk berjuang di tahun ini, di tahun 2025, 2026 depan gitu, bulan Februari gitu. Tarisa siap, ya. Tapi Tarisa tidak lagi di fisika, ya. Ya, championnya jangan lagi diganggu. Ya, silakan bersiap untuk matematika atau biologi. Ya, kelihatannya mau mewakili Ibu Evi ya, biologi ya. 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 Biologi yang lalu itu championnya diraih oleh anaknya Pak Dokter. Yang sekarang Ibu Dokter aja yang hadir di sini. Sekarang sudah di UNAS kedokteran dan termasuk peraih nilai tertinggi, ya, A semua itu. Ada satu event itu baru Ananda Zulmi ini yang kemudian bisa memiliki itu, mewakili UNAS untuk tingkat nasional. Itu baru pertama dalam sejarah UNAS. Ya, alhamdulillah, kita doakan Allah mudahkan mereka semua dalam perjalanan ke depan. Tadi ada yang pergi, ada yang baru, tapi ada satu lagi yang tetap tinggal. Itulah saya dengan Ibu Evi. Setiap tahun tinggal di tempat. Ya, setiap hari aja Pak Dino masih pulang lihat Mai Tua. Ya, saya tetap dengan Ibu Evi jaga pesantren. Kami berharap orang tua selalu mendoakan kebaikan untuk kami, sehingga diri kami ini bisa kami persembahkan untuk kebaikan melalui MT Salehna. Ya, sekali lagi mohon kami didoakan. Kalau sekolah ini bukan karena mengharapkan pahala, sudah lempar handuk putih gitu. Karena saya juga sayang kalau Ibu Evi harus teriak tiap hari. Dan karena banyaknya teriak itu, kadang-kadang bicara dengan saya sudah kurang. Temani saya makan malam, sebentar lagi udah hilang ke bawah itu. Temani Maisa dengan teman-temannya. Itu setiap malam, bukan satu malam, setiap malam. Saya tidak tahu mau melapor ke siapa. Mau melapor ke Pak Mari, ilmunya belum sampai sama gitu. Apalagi ke Marino gitu. Tapi itulah yang terjadi gitu. Jadi kalau bukan karena mengharapkan pahala, tidak tahu mungkin saya dengan Ibu Evi sudah di Australia atau di mana gitu. Tapi sudah di umur ini tidak ada lagi lain yang mau dicari. Ya, kita mau cari cuma ini gitu. Waktu anak-anak kita semua mendoakan kita gitu. Itu yang kami cari. Pusing, bukan cuma keliling, udah keliling putar-putar,
Kelas 3 yang sekarang dari sekian tinggal 2 laki-lakinya. Perempuannya biasa menyerah karena beban belajar gitu. Tapi laki-laki biasa menyerah karena itu tidak tahan. Nasrullah tadi mesti belajar bahasa Kendari, jangan enggak itu Jawa. Sudah bagus untuk bahasa nasionalnya, sudah ya tadi ketenangan ada, ya pesannya bagus, ya dari sebisa apa ya itu kesadaran itu penting. Dan kemudian cari lagi apa yang baru di tingkatan yang berikut. Ya, kamu sudah membuka pintu Kendari, ya insya Allah ada yang menyusul. Nah, tinggal bagaimana kamu tampil di Kendari dengan tampilan yang baik. Sekali lagi, kalau bukan karena mengharapkan pahala. Kalau saya marah sama anak-anak itu bukan karena sakit hati, bukan. Kalau saya tidak ada lagi sakit hati. Kenapa? Karena yang ada itu sakit pinggang, sakit kepala, sakit lutut. Jadi kalau orang sekarang itu tahu MCM ya, itu ada apa? Pokoknya banyak macam di sana. Kalau saya 1 minggu itu ke poli saraf, ke poli jantung, ke poli THT, ke poli Pak Dino mulai ikut-ikut lagi, padahal belum waktunya. Ya, sudah mulai belajar pasiar ke Laimena. Jangan dulu Pak Dino. Ya, jadi sekali lagi, kalau bukan karena mengharapkan pahala, kamu udah lempar handuk. Tapi justru karena mengharapkan pahala, kami tidak pernah berkelit ya dari tugas dan tantangan yang hadir dari peserta didik yang Bapak Ibu percayakan ke kami. Ya, mudah-mudahan yang mereka miliki dan mereka bawa itu jadi bekal yang bermanfaat. Ya, jadi jangan takut dengan tikungan gelap. Ya, senternya sudah kita kasih, ya lampunya sudah kita kasih. Kalau kurang bisa minta lampu emergensi dari Bu Evi. Saya kira saya tidak perlu bicara banyak lagi, karena setiap waktu kami harus berbicara, ya. Tapi keempat ananda yang mewakili calon alumni tahun ini, ya itulah bicara kami, ya itulah hasil daripada pendidikan yang kami berikan itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanan mereka. Allah berikan juga kekuatan kepada kita, ya orang tua semua, untuk selalu mengawal dan tingkatkan pengawalan ini, karena tantangan ke depan lebih besar. Mudah-mudahan sekali lagi mereka bisa berlayar sampai ke tujuan. فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار. رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار. صلوات الله تبارك
الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق